mengabdikan masyarakat untuk melaksanakan Undang-Undang 45. Wah, apa ini? Mencerdaskan anak bangsa. Oke. Menjadi PPK ibarat menjadi pejabat level camat gitu. Jadi ini sangat menarik ketika Mas Tri pertama kali menyetorkan karyanya, ini saya langsung wow. Pak Tri, kopi atau teh? Sekarang saya ke kecamatan, mau ketemu kakak saya kebetulan di sana, nggak ada yang menyapa, apalagi nawari kopi atau teh. Ini yang berkurang. Wah, enak zaman PPK ini. Kata-kata temannya Mas Tri yang menyebutkan bahwa dulu penyelenggara itu lebih enak terbukti ya gitu ya. Tapi tidak berlaku di PPK gitu kan. Kok ada PPK satu kecamatan yang istilahnya itu nyelewer, tidak baik, nanti imbasnya sampai atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo dalam podcast KPU Kabupaten Temanggung. Dan seperti biasa, kami akan mengajak Anda semua untuk berbincang-bincang mengenai demokrasi, politik, pemilu, dan juga pilkada. Seperti episode-episode sebelumnya, hari ini kita juga akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai salah satu karya kita, yakni buku Bunga Rampai Sosdiklih Parmas dan SDM Pilkada 2024. Buku yang bisa Anda nikmati dalam dua versi, yakni di e-book yang tersedia di website KPU Kabupaten Temanggung dan juga hard copy-nya tersedia di Perpusda Kabupaten Temanggung. Nah, untuk mengulas mendalam apa isi dari buku ini, kita sudah undang beberapa waktu yang lalu beberapa ex-PPK Pilkada 2024. Hari ini saya juga akan undang kembali salah satu PPK Pilkada 2024. Kita sambut bersama tamu spesial saya hari ini, Mas Tri Laksono. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam Mas Bagus. Sehat Mas Tri? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Tri sudah menyempatkan waktunya untuk rawuh di podcast Obsesi. Dan nanti kita berharap Mas Tri bisa berbagi berbagai cerita menarik terkait penyelenggaraan pilkada kita kemarin. Siap. Sudah siap ya Mas Tri ya? Oke. Dan teman pemilih, untuk itu Anda jangan kemana-mana, jangan sampai Anda pindah channel. Tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Baik, langsung saja kita akan bincang-bincang dengan Mas Tri. Ini Mas Tri, sebelum perbincangan kita lebih jauh lagi, mungkin alangkah baiknya dari awal saya tawari dulu nih. Ini mau saya yang tanya apa Mas Tri yang tanya? Jenengan yang tanya dulu Mas. Gitu ya. Seperti di info-info yang kemarin diinfokan kepada kami. Karena Mas Tri ini salah satu pembawa acara kondang juga di Temanggung. Artinya beliau juga sebenarnya biasa nih untuk memandu acara, dan hari ini kebalik, ini beliau kita undang sebagai tamu atau narasumber kita. Nah, seperti yang teman-teman mungkin sudah paham bahwa Mas Tri ini kemarin di PPK bertugas di Kecamatan Kaloran. Ya. Nah, beliau juga ada divisi saya, yakni Sosdiklih Parmas dan SDM. Maka itu Mas Tri ikut berkontribusi dalam penyusunan buku Bunga Rampai kita. Nah, setelah pilkada selesai, Mas Tri, aktivitas sehari-hari sekarang apa aja Mas Tri? Setelah pensiun dari PPK Kecamatan Kaloran, saya kembali ke juga rutinitas biasa, mengabdikan masyarakat untuk melaksanakan Undang-Undang 45. Oh, apa ini? Mencerdaskan anak bangsa. Oke. Kembali ke bangku sekolah. Pulang ya? Iya, sebagai guru PAI. Masya Allah. Ini aktivitas mulang atau mengajar ini sudah dilakukan sebelum jadi PPK atau memang setelah PPK baru mulang? Sebelum jadi PPK. Oke. Nah, kebetulan dapat izin dari kepala sekolah terkait ikut penyelenggara, selagi tidak mengganggu waktu jam mengajar. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk bisa bergabung bersama Mas Bagus dan kawan-kawan. Oke, jadi memang sejak lama tidak jauh-jauh dari mengedukasi masyarakat gitu ya. Sudah jadi guru, kemudian di PPK pun di divisi Diklih, pendidikan pemilih. Nah, ini artinya memang passionnya Mas Tri untuk mendidik masyarakat kita, khususnya generasi muda. Kemudian ada rasa kangen nggak ini setelah agak lama pilkada sudah usai gitu? Apakah ada rasa kangen untuk bekerja lagi dalam lingkungan KPU, kemudian juga dengan teman-teman dulu sesama penyelenggara di badan ad hoc? Seperti apa nih rasa rindunya Mas Tri? Ketika saya lihat kantor KPU atau lihat depan kantor Kecamatan Kaloran, hati saya itu tergelitik. Dulu saya pernah di situ, bagian nyata.
Makanya ketika saya bertemu dengan teman-teman PPK di lain kecamatan, apalagi satu divisi, seakan kembali kalau kita itu belum purna menjadi PPK gitu loh Mas Bagus. Terlebih pengalaman-pengalaman bukan hanya dalam teori, ternyata pelaksana itu jauh lebih random acaranya gitu. Dan ternyata banyak pengalaman baru yang saya jumpai. Ternyata semakin masuk ke dalam mengetahui demokrasi dan lain-lain, ternyata saya butuh pengalaman dan butuh edukasi yang baru. Tidak hanya sebatas yang tertera dalam undang-undang, dalam buku. Ternyata ada sekali banyak pengalaman yang memang itu terjadi saat kita melaksanakan. Praktek sama teorinya hampir seimbang, bahkan banyak prakteknya gitu. Seru ya. Seru gitu. Dan ini yang bikin Mas Tri belum bisa move on gitu sampai hari ini ya, terkait pengalaman sebagai PPK. Nah, sebenarnya penyelenggaraan Pilkada 2024 kemarin ini apakah memang pengalaman perdana Mas Tri terlibat sebagai penyelenggara, atau pada pemilu Pilkada sebelumnya sebenarnya sudah pernah terlibat Mas Tri sebagai penyelenggara? Sejak 2014 saya udah termasuk pemilih pemula. Saya itu pernah menjadi relawan demokrasi. Dulu ikut penjaringan melalui kampus kami. Terus 2019 saya terlibat menjadi PKD. Kalau dulu masih PPL namanya, di bawah jajaran Bawaslu tingkat desa. Kebetulan 2024 yang pertama pemilu saya masuk menjadi KPPS. Nah, di situ menjadi KPPS 1 atau ketua. Pengalaman yang paling buat saya tidak terlupakan, pukul 12 siang, 1 jam sebelum ditutup, KPPS 2 bilang bisik-bisik, "Mas, aku harus pulang." Lah kenapa? Ayah saya meninggal dunia. Ini gonor di sini teman. Sisi kemanusiaan, sisi tugas, saya telepon PPS, koordinasi di situ. Udah disuruh pulang enggak apa-apa. Yang penting ada apa-apa, dihandle 6 orang, nanti konfirmasi sama teman-teman PPS. Lah di situ masih seru pengalaman. Lah baru di Pilkada saya gabung PPK. Ternyata dari PPK itu sesuai dengan saya tuliskan di buku itu, saya singgung sebelum ditanya, menjadi PPK itu seperti saya merasakan menjadi camat di kecamatan Kaloran. Orang tuh tanya, seluruh divisi ditanya, hukumnya gimana? Berapa KPPS, berapa TPS, berapa pemilih loh. Nah di sini kalau hanya belajar terkait bagian divisi SDM dan sosial pasmas itu, bagi masyarakat tidak mengetahui saya job desk-nya apa, tapi masyarakat tahu ya. Kamu PPK ya saya tahu semua soal pilkada, pengetahuan tentang pilkada seperti itu. Oke, luar biasa ini. Jadi ternyata pengalaman Master ini cukup panjang gitu ya. Pernah jadi relawan demokrasi saat masih kuliah gitu ya. Dan Master ini teman pemilih perlu tahu ini adalah mantan presiden mahasiswanya INISNU gitu ya. Benar ya? Satu-satunya presiden yang tidak pernah ambil gaji itu saya. Oh gitu? Iya. Memang nggak ada gajinya? Memang nggak ada gajinya. Oke, ini jadi luar biasa Mas Tri ini mantan Presma, dan kemudian tadi 2019 itu sebenarnya jadi PKD, PKD atau pengawas di tingkat desa. Apa yang membuat Mas Tri kemudian berpikiran di 2024 nyebrang ke KPU, nggak melanjutkan lagi jadi Panwascam kayak gitu ya di lingkungannya Bawaslu, kok nyebrang? Kenapa ini? Latar belakangnya apa? Iya, kita pindah haluan. Banyak yang mengatakan wah tidak istiqomah gitu. Dari PKD banyak yang di lapangan. Kita mengawasi selama 24 jam. Banyak sumber, banyak masukan, banyak suara dengan tantangan yang beraneka ragam. Nah, ketika udah usai, saya tertarik dengan dunia yang di lingkungan bawahnya KPU gitu loh. Teman-teman KPPS cerita, wah kita enak asalkan ikut real, nggak ada masalah. Itu masih bayangan. Tapi ketika saya masuk di KPPS, ternyata ada juga yang tidak saya bayangkan. Taunya kan cuma tekstual saja. Oh ternyata ini ada yang pemilih sakit, butuh dijemput, lihat regulasi, lihat teman dari pengawas, beraneka ragam lah. Akan tetapi yang menjadi saya paling pokok, saya ingin tahu menjadi bagaimana tahu rasanya bagian secara langsung menjadi penyelenggara pemilu meskipun tingkat KPPS. Dan akhirnya setelah dijalani
Mas Tri ini kan lengkap, akhirnya sudah pernah di lingkungan Bawaslu dan juga KPU. Iya. Mana yang lebih berat akhirnya, kesimpulan Mas Tri? Kalau resiko dengan masyarakat lebih berat di pengawasan. Karena ketika pengawasan itu 24 jam. Kadang jam 10 malam, 11 malam. Ini ada keramaian di sini. Ada yang menghadirkan bakal calon. Saya harus berangkat. Kalau di KPPS, saya bilang sisi enaknya kebanyakan jam kerja lah. Mungkin ketika bermasyarakat, entah kerja bakti, entah yasinan. Besok TPS-nya kita di mana? Masih seputar yang langsung bisa dijawab gitu. Oke, nah jadi di KPPS akhirnya terasa memang secara beban kerja tidak seberat di kepengawasan ya akhirnya gitu, ya. Iya. Jadi kata-kata temannya Mas Tri yang menyebutkan bahwa dulu penyelenggara itu lebih enak terbukti akhirnya gitu ya. Tapi tidak berlaku di PPK gitu kan ya. Nah, PPK ini kan tidak mengenal jam kerja nih. Kalau PPK ini sudah seperti KPU nih, integritas 24 jam. Akhirnya gimana yang kesannya Mas Tri setelah jadi PPK ini, apakah masih nyaman juga atau akhirnya merasakan beban yang cukup berat di PPK? Menjadi PPK, saya double kerja menurut saya. Ketika saya bertugas di kantor kecamatan yang diberikan untuk kami PPK dan teman-teman, itu di rumah saya belajar tentang regulasi yang belum saya pahami. Karena pertanyaan baik melalui WA atau secara langsung itu nggak pandang waktu lagi Mas Bagus. Jam 11 malam, jam 12 malam, apalagi di tahap awal terkait penyerapan SDM KPPS atau yang lain Pantalih. Seakan-akan 24 jam itu kurang bagi saya gitu loh. Dengan kemampuan yang segini, banyak tuntutan, tapi ya gimana lagi, saya sudah terlanjur masuk ke dalam lembah per-KPU-an ini. Ya dengan dasar tanggung jawab juga saya jalani dengan bantuan tim PPK Kecamatan Kalawaran, alhamdulillah terlewati dengan saya katakan dengan baik lah gitu. Oke, jadi dengan adanya kolektif kolegial, ya, alhamdulillah betul. Segala tantangan yang dihadapi bisa dilaksanakan dan juga diselesaikan dengan baik gitu ya. Betul. Resepnya apa Mas Tri dari KPPS bisa langsung loncat ke PPK itu ya? Kalau resep yang saya miliki tidak jauh dengan resep orang lain. Apa tuh? Mau tahu dan ingin tahu. Itu merupakan kunci terbesar. Kalau kita hanya mau tahu tapi tidak ingin tahu, berarti tidak ingin mengusahakan. Mau tahu tapi menerima saja dari sumber yang ada. Tapi kalau ingin tahu, kita mencari. Dan ilmu yang kita akan cari itu bukan hanya tekstual di dalam kelas, bukannya lewat buku, akan tetapi pengalaman para senior, rekan sejawat yang pernah masuk dalam dunia PPK. Tadi itu sebelum saya daftar, saya sharing. Gimana tuh proses seleksinya, bagaimana tuh ketika sudah terpilih, tanggung jawab bagaimana dan apa peran kita. Nah, dari masukan para teman-teman, para senior yang pernah menjabat, ternyata kok kalau saya niat dan saya mau, kayaknya mampu deh. Tergantung besok ketika saya diterima, berarti yang di atas memberikan kepercayaan kepada saya. Seperti itu. Baik, jadi kuncinya adalah terus belajar gitu ya, betul. Jangan sampai kita mandek untuk menambah ilmu. Dan terbukti ini manfaatnya di Mas Tri ketika dia terus belajar akhirnya berhasil naik level dari KPPS sampai pejabat level camat gitu. Betul sekali ya. Jadi ini menarik ini teman pemilih semua bahwa di buku kita di Bunga Rampai ini karyanya Mas Tri ini kita ada di halaman berapa ini? 23 dengan judul yang sangat menarik ya, ini menjadi PPK ibarat menjadi pejabat level camat gitu. Jadi ini sangat menarik ketika Mas Tri pertama kali menyetorkan karyanya, ini saya langsung wow, ini karya yang menarik ini, dari judul saja sudah menarik perhatian. Pengalaman apa yang paling berkesan bagi Mas Tri di PPK Kaloran sehingga saat itulah momen Mas Tri merasa wah saya ini selevel camat ini, kewenangan dan lain sebagainya ini saya sama seperti Bu Camat. Apa pengalaman apa yang dirasakan waktu itu? Pengalaman yang saya bisa menjipulkan PPK pejabat selevel camat, di situ ada seluruh lapisan masyarakat. Menurut saya pribadi tertuju pada kami. Kenapa saya bisa mengatakan tertuju pada kami? Dari masyarakat biasa, dari aktivis simpatisan partai, apalagi tim sukses. Itu kayaknya ketemu kami segan.
Yang kedua, kami digali sumber ilmunya terkait berapa pemilih, letak TPS-nya di mana saja, kapan pelaksanaannya. Dan mereka menganggap saya ini memang yang ditanya gitu loh. Mungkin yang kelima teman-teman kami, 5 dengan saya juga merasakan hal yang sama. Nah, maka dari dasar kegiatan seperti itu, ternyata saya butuh wawasan yang lebih luas terkait demokrasi dan pendidikannya. Ketika saya menyampaikan pada pemilih pemula, oke lah, hanya ini yang disampaikan. Tapi ketika sudah sama aktivis partai, bahkan sama tim sukses, ini bagaimana kita bisa merangkul, bagaimana mereka bisa menyesuaikan rel yang searah, agar mereka merasa dekat dengan kami, bukan koalisi tapi antara mitra, antara peserta dan penyelenggara. Kolaborasi, kolaborasi, bersinergi. Baik. Jadi ya karena memang sebelumnya Mas Tri di KPPS yang lingkup kerjanya di area TPS saja, kemudian akhirnya bertugas di PPK yang memang lingkup areanya adalah satu kecamatan. Ini yang membuat Mas Tri akhirnya juga harus berkoordinasi dengan Forkopimcam, dengan para kepala desa. Ini yang akhirnya membuat kesan dari Mas Tri dan kawan-kawan, wah ini sudah kewenangannya jangkauan kerjanya pun sudah selevel camat gitu ya. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik untuk kita ulas secara mendalam. Teman pemilih, kita akan nanti tanyakan ke Mas Tri seperti apa kemudian kolaborasi sinergi yang terjadi antara PPK Kaloran di Pilkada kemarin dengan Forkopimcam dan juga para kepala desa di sana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Hai teman pemilih, tahu nggak sih, gerakan peduli lingkungan itu bisa dimulai dari kantor loh. Yuk simak tips hemat energi ala KPU Temanggung. Gunakan AC secara bijak seperlunya. Optimalkan sirkulasi udara melalui pintu dan jendela. Matikan lampu jika sudah tidak digunakan. Optimalkan akses cahaya melalui pintu dan jendela. Matikan seluruh perangkat elektronik setelah selesai digunakan. Cabut kabel perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Budayakan berangkat dan pulang kerja menggunakan sepeda atau angkutan umum. Gunakan termos untuk meminimalisir penggunaan kompor maupun dispenser untuk memanaskan air. Matikan keran air setelah selesai digunakan. Jangan sisakan air minum, pastikan sudah dihabiskan sebelum pulang kerja. Baik teman pemilih sekalian, kembali lagi di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo, dan saya juga masih ditemani tamu spesial kita hari ini, Mas Tri Laksono, ex-PPK pada Pilkada 2024 di Kecamatan Kaloran. Oke, tadi di segmen sebelumnya Mas Tri sudah membahas nih bagaimana tantangan yang dihadapi saat menjadi PPK, dan salah satunya adalah perlu berkolaborasi, bersinergi dengan Forkopimcam tentunya dan juga para kepala desa. Bisa diceritakan nggak dulu seperti apa nih koordinasi yang berjalan? Apakah ada tantangannya atau mulus-mulus saja nih untuk koordinasi dengan beliau-beliau? Sejauh yang saya laksanakan Mas Bagus, koordinasi dengan Kaloran 1 atau Ibu Camat terbuka lebar, karena kita berkantor di tempat beliau juga. Nah, turun ke bawah ke desa-desa beraneka ragam. Ada kepala desa yang welcome banget, ada kepala desa yang biasa saja. Tapi yang menjadi tantangan ketika kita berkolaborasi ke bawah, kita menemukan hal-hal yang baru. Ternyata di mana bumi kita diinjak, di situ langit kita dijunjung, ini berlaku banget. Lingkungan A dengan lingkungan B sangat berbeda lah. Nah, ini sekaligus di mana kita mengetahui lingkungan, mengetahui karakter masyarakat yang ada. Padahal di waktu itu saya rasa saya yang butuh dengan pendekatan itu. Karena suksesnya penyelenggara tanpa suksesnya peserta pemilih nggak bisa. Sama juga bohong. Nah,
Makanya ketika kami beserta teman-teman turun ke bawah, ke desa, ke ormas yang ada di lingkungan Kecamatan Kaloran, bahkan sampai organisasi ras terkuat di Kecamatan Kaloran. Waduh, ibu-ibu ini? Ibu-ibu PKK. Nah, ibu-ibu PKK saya tanya, oh PKK Desa Kemiri kumpulnya hari apa? Oh hari ini sekian, kita masuk. Kita yang minta jadwal. Meskipun tidak secara formal langsung, modal WA dulu, pemberitahuan sekalian pada jalan itu. Nah ternyata dengan semakin banyaknya kami bersosialisasi, terlebih termasuk bagian dari jobdesk kami, ternyata di sini warga mengenal, oh ini toh ternyata tugas PPK itu bukan hanya di kantor kecamatan, tapi sampai turun ke bawah, bukan hanya di lingkup Forkompimjam, kepala desa, sampai ormas-ormas yang ada di situ. Kebetulan ketika kami main ke organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, baik di tingkat kecamatan, tingkat desa, semuanya welcome. Kadang kami yang menyusukan, kadang malam, kadang sore, yang penting kita ketemu dengan calon penerima manfaat daripada pendidikan demokrasi seperti ini. Jadi artinya teman-teman PPK yang harus proaktif gitu ya, bergerak untuk sowan ke sana kemari, dan tadi tidak lupa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang akhirnya disowani, karena punya karakter yang berbeda-beda antara satu desa dengan yang lainnya atau satu lembaga dengan yang lainnya. Ini artinya teman-teman kemudian mampu beradaptasi di situ. Luar biasa. Nah, kemudian Kaloran ini kan juga punya jumlah desa yang cukup banyak gitu ya. Dan PPK tentunya tanggung jawabnya bukan hanya sekedar memastikan apa yang dilakukan langsung oleh PPK ini berjalan baik, tapi juga seluruh agenda persiapan, penyelenggaraan pilkada, bahkan setelahnya di semua desa ini harus baik semua gitu. Gimana kemudian yang dilakukan triknya dari teman-teman PPK Kaloran kemarin untuk memastikan seluruh tahapan itu di semua desa di Kaloran ini berjalan sesuai harapan? Koordinasi yang pertama kami lakukan lewat media sosial, terutama grup WA. Ada grup besar, ada grup berdivisi. Lah, di sini misalnya di titik desa A, sebut saja saya sebut merek Desa Kalimanggis, yang letaknya perbatasan dengan Kabupaten Semarang. Nah, divisi apa memberikan ke grup, ada permasalahan seperti ini. Kalau bisa diselesaikan lewat WA, kita selesaikan di situ. Kalau memang harus ke lokasi, kita ke lokasi. Seperti contoh H-1 malamnya, kita ke salah satu dusun yang bernama Dusun Kelisat. Itu perbatasan dengan Kabupaten Semarang. Nah, warga sana itu contoh kecil kalau mau belanja daripada di pasar Kaloran lebih dekat ke pasar Sumowono gitu. Nah, malam saya ke sana, habis isak sampai cek lokasi, pastikan karena menurut saya itu desa yang perbatasan, perlu kita istilahnya itu kasih pendekatan yang khusus. Sudah saya pastikan teman-teman ini baik, dapat berjalan lancar, titip sama yang bertugas di sana. Kita pulang menuju desa sebelah. Pas masuk daerah yang agak sepi, hanya ladang dan ladang, melihat masuk dusun pertama, di situ ada TPS. Saya berhenti. Loh, gambarnya kok berbeda? Gambar apa ini? Gambar ini peserta pemilunya dulu. Ternyata itu sudah Kabupaten Semarang. Oh. Jadi desa Kelisat sudah masuk area Kabupaten Semarang ya. Sekitar 2 kilo ke depan itu sudah Kabupaten Semarang. Oh, untung nggak jadi masuk sidak gitu ya. Bingung mereka nanti. Lah, resiko di perbatasan tapi dengan randomnya masyarakat malah menjadi wawasan yang baik bagi kami. Itu salah satu tantangan dan juga cerita yang berkesan ya. Artinya dalam hal monitoring saja akhirnya ada hal-hal menarik seperti perbatasan yang tidak disadari sudah terlewati gitu. Sudah masuk wilayah Kabupaten Semarang. Oke, baik. Dan tadi juga di awal Mas Tri, saya tertarik ini dengan cerita sempat ada salah satu Bapak dari KPPS yang wafat ya di pemilu ya saat Mas Tri masih di KPPS. Ini tantangan-tantangan seperti ini yang mungkin masyarakat belum banyak dengar cerita-cerita dari penyelenggara bahwa di hari pemungutan suara itu sangat banyak tantangan yang mungkin terjadi, dan kita bisa lihat di Temanggung ini totalitas dari teman-teman Badan Etok luar biasa.
di Kaloran ini berarti ada dua cerita ini yang saya sudah dengar dari pemilu 2024, karena salah satu desa yang lainnya di Kaloran juga itu kita juga sampai sowan ke sana setelah pemungutan suara. Itu salah satu KPPS-nya itu menjelang pemungutan suara atau subuh ketika mau bertugas itu ada kendala rahangnya kebuka, Mas. Oh, pernah dengar ya? pernah dengar. Nah, Kayaknya Mas David namanya. itu jadi beliau ketua KPPS, dia menguap di subuh hari, malah rahangnya nggak bisa nutup lagi. Berarti buka terus gitu. Buka terus, dan akhirnya beliau saat itu juga lari ke RSUD ditemani istrinya, naik motor, beliau dalam kondisi rahang terbuka itu di depan loh ya. Ditangani di IGD secepat mungkin sampai akhirnya dia diperban kepalanya untuk mencegah rahangnya kebuka lagi. Dan dengan kondisi itu beliau kembali ke TPS untuk bertugas sebagai ketua KPPS. Nah, jadi ini hal-hal yang patut kita apresiasi dari teman-teman badan ad hoc kita, bahwa dengan berbagai kendala yang ada mereka tetap berusaha totalitas untuk masyarakat kita. Oke. Nah, tadi Mas Tri sudah cerita kolaborasi yang baik dengan Forkopimcam, dengan para kepala desa, bahkan dengan stakeholder yang lainnya. Yang tadi sepertinya belum tersebut, saya ingin mengulik lagi nih, bagaimana hubungan PPK dengan Panwascam? Iya. Apakah harmonis atau bagaimana? Bisa diceritakan? Saya itu menganggap teman-teman Panwascam itu mitra. Bukan saingan kerja, bukan lawan kerja. Ketika teman-teman Panwas itu memberikan masukan yang notabene untuk kami dan anggota kami, entah itu BPS atau KPPS, itu saya terima. Contoh hal kecil, ada Pantarlih yang mendata tidak izin ketika mau menempelkan stiker itu ya, coklit itu ya. Oke. Nah, di situ memang tegurannya lewat WA. Mas, itu setelah data kok langsung menempelkan, tidak izin. Meskipun otomatis ketika di data ditulis stiker kan otomatis untuk ditempel. Nah, mungkin ketika yang pemilik ya itu udah orang disiplin atau orang berpengaruh. Oh iya, mohon maaf, saya mewakili dari teman yang saya minta maaf. Yang pertama saya ingin tahu Pantarlih dari dusun mana, desa mana. Nanti saya perlu edukasi kepada SDM tersebut. Karena ketika kesalahan yang ditimbulkan anggota kami itu juga kesalahan kami. Saya mengatakan seperti itu. Nah, ketika terjadi komunikasi yang baik, yang lancar antara PPK dan juga Panwascam, nah di sini ada kedekatan dan keharmonisan. Nah, saya yang tidak inginkan itu ketika saya berserta teman-teman PPK itu menganggap Panwascam yang ada itu adalah rival. Justru tidak. Kalau menurut saya malah enak. Kok ada teman-teman PKD yang di lapangan menegur teman-teman PPS atau di bawahnya KPPS. Justru saya itu malah membantu tugas kerja kita saya. untuk monitoring teman-teman ya. Kita nggak mungkin 24 jam tahu kondisi lapangan langsung. Dibantu dengan adanya PKD, dibantu dengan adanya pengawas TPS. Lah ini malah kita ambil sisi positifnya saja, keuntungan. Saling untuk mengingatkan, saling untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat pada umumnya. Karena toh di dalam internal kita juga mengenal adanya divisi hukum dan pengawasan. Sehingga fungsi pengawasan internal ini akhirnya dirasakan Mas Tri terbantu dengan kehadiran teman-teman Panwascam dan jajarannya. Panwascam di Kaloran juga merasa sebagai pejabat selevel camat waktu itu? Belum pernah menanyakan saya langsung ya. Saya itu masuk kecamatan sekarang PD-nya itu berbeda. Dulu masuk kantor PPK, mohon maaf saya sebut inisial OB, office boy itu loh. Pak Tri, kopi atau teh? Sekarang saya kecamatan, mau ketemu kakak saya kebetulan di sana, nggak ada yang menyapa, apalagi nawari kopi atau teh. Ini yang berkurang. Wah, enak zaman PPK ini. Camat saya masih, kalau sekarang hilang ini notabene. Sudah bukan camat lagi ya. Betul sekali. Baik, di buku ini juga di Bunga Rampai ini Mas Tri ini menceritakan bahwa di hari H pemungutan suara, Mas Tri ini merasakan ada tekanan yang teramat besar gitu yang dirasakan. Sebenarnya seperti apa tantangan yang dirasakan di hari H pemungutan suara sampai Mas Tri merasakan tekanan yang begitu besar saat itu? Bisa diceritakan? Kalau tantangan yang dirasa berat bagi saya,
bervariasi. Itu yang mengakibatkan merasa tantangan itu bukan dari SDM kami di BPS, tapi di antara zona-zona atau desa-desa. Kan sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Kalau ini zona merah, dalam artian ada gesekan, ada istilahnya itu, apalah bahasanya itu, cenderung bisa terjadi gesekan ketika ada suatu hal. Nah, makanya yang saya pantau betul desa-desa yang sudah saya lingkari ini. Bagaimana dari teman-teman SDM kami agar memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih pemilih di hari H itu sesuai alur, sesuai dengan SOP yang ada. Istilahnya itu jangan sampai menitik belakang pada masyarakat. Misalnya ini pejabat, ini apa, harus sama pemilih. Lah, sesuatu hal meminimalisir terjadinya konflik. Karena ketika konflik ini terjadi antara PPS dan PPK atau dengan Panwas, misalnya miskomunikasi, itu menurut saya kok jalannya banyak untuk menyelesaikan. Tapi kalau menyelesaikan kok dengan masyarakat, dengan apa, nanti ini butuh ekstra gitu. Makanya sebelum ini terjadi, ada khawatiran dan ada solusi yang kami siapkan untuk menyelesaikan hal-hal itu agar tidak terjadi. Memang itu yang perlu di-maintain ya di hari pemungutan suara ini kan, secara psikologis semua pihak ini sedang banyak pressure, tidak hanya PPK tentunya ya, pesertanya juga under pressure, kemudian masyarakatnya juga ini yang kemudian dikelola sedemikian rupa oleh teman-teman untuk kemudian tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi gitu ya di hari pemungutan suara. Nah, ini menjadi hal yang semakin menarik tentunya teman pemilih semua, dan kita masih ada satu segmen lagi setelah ini untuk bincang-bincang bersama Mas Tri Laksono. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan pindah channel Anda, tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Ini channel jadi segini Pak bayangin, ya kan, ini teknologi. Matur nuwun, nanti kalau misalkan ini mau dicoba, sekarang KPUD itu Temanggung sering mendidik anak-anak ini untuk pemilihan ketua OSIS sama organisasi. Sangat-sangat bermanfaat. Selain efektif dan efisien, dia juga bisa mengurangi adanya sampah. Sangat mempermudah dalam pemilihan ketua OSIS maupun pemilihan yang lain. Dan fasilitas ini juga sangat efektif hasilnya karena tidak memakan banyak waktu. Ini alhamdulillah dengan kelancarannya dan juga kecepatan dari para siswa memilih itu dinilai lebih efisien, dan juga ketika penghitungan suara yang lebih bagus, saya rasa ini akan menjadi suatu gebrakan yang lebih baik bagi masa depan. Update terhadap perkembangan teknologi, karena memang Gen Z itu lain dengan saya ya. Gen Z itu memang mereka lebih ke teknologi semacam yang sudah ditunjukkan. Ini cukup membantu, apalagi dengan era modern ini tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, awalnya menjadi tradisional lebih ke modern. Lebih mempermudahkan kita untuk mendapat hasil dan lebih meminimalisir sampah penggunaan seperti kertas dan plastik. Ini mempercepat dan juga mengurangi kecurangan untuk menghindari juga konflik massa dan sebagainya, karena hasil langsung bisa dilihat. Dan itu sangat luar biasa. Itu tuh lebih praktis dan mudah dalam pemilihannya, dan juga lebih efisien dalam perhitungannya karena tidak hitung secara manual. Sangat membantu sekali agar siswa tidak bingung untuk memilih paslon. Ternyata sangat cepat dan efisien sekali. Seneng soalnya kali ini tuh pemilihannya itu beda. Biasanya kan kita nyoblos pakai paku kan, terus ribet juga. Ini tuh pakai tab, jadi kayak lebih modern terus simple. Memang baru pertama kali, tapi dilihat kok lebih efisien waktu. Ini lebih cepat. Apalagi ini tadi kalau tidak salah setengah jam itu hampir 300 anak bisa mengikuti pemilihan. Baik teman pemilih, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang bersama Mas Tri Laksono, ex-PPK pada Pilkada 2024 dari Kecamatan Kaloran. Tadi Mas Tri sudah berbagi banyak kisah menarik di seputar penyelenggaraan Pilkada 2024. Bisa nggak Mas Tri membagi pada kami prestasi apa saja kemudian yang berhasil diraih oleh PPK Kaloran, atau indikator-indikator yang bisa menjadi bukti bahwa penyelenggaraan pilkada di Kaloran kemarin sukses ini kan? Ya.
kami dan teman-teman merasakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai PPK itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan predikat memuaskan, terutama bagi kami. Meskipun tidak dibuktikan dengan piala, piagam, bahkan hadiah, dengan adanya kegiatan pengungutan suara di Kecamatan Kaloran dari seluruh TPS yang ada, itu dapat berjalan dengan langsung, aman, tidak ada ekses-ekses yang ada. Itu menurut kami adalah suatu prestasi yang luar biasa. Terus yang kedua, prestasi di lain itu, para pemilih-pemilih baru menurut data yang ada itu aktif mengikuti pemilihan ini. Dalam arti apa? Kegiatan kami terutama itu sosialisasi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula itu ternyata masuk dan dilaksanakan oleh para pemilih baru. Kalau pemilih yang sudah 2 kali, 3 kali itu kan udah nggak asing lagi. Tapi bagi pemilih pemula yang beranjak ke 17 tahun, ini butuh edukasi yang penting. Karena apa? Ketika umur 17 tahun ini memiliki dasar yang baik, dasar yang benar, nanti tidak mudah terpengaruh dengan adanya kampanye hitam atau kampanye-kampanye yang tidak sesuai dengan real. Nah, maka peran kami ketika di sosialisasi itu yang pertama yang dianggap kami bisa teman-teman sukses, dari data pemilih yang baru ini ikut andil dalam mensukseskan pemilihan di TPS masing-masing. Kami koordinasi dengan para PPS, dengan para teman-teman di situ, dan juga ada laporan dari relawan demokrasi. Oh, ini keikut sertaannya baik. Meskipun prosentasenya pemilih Kaloran masih kalah dengan Tretep ya, yang juara 1 ya, seperti itu. Jadi terpantau partisipasi dari pemilih pemulanya tinggi gitu ya, dan ini membuktikan efektivitas dari kerja-kerja sosialisasinya Mas Tri dan kawan-kawan di sana. Itu yang menjadi satu kepuasan bagi Mas Tri dan kawan-kawan PPK yang lain, bahwa penyelenggaraan di Pilkada di Kaloran kemarin sukses. Termasuk tadi tanpa ekses sama sekali ya, tidak ada kekisruhan, gesekan antar masyarakat juga di Kaloran kemarin. Nah, kemudian apresiasi seperti apa yang diterima oleh Mas Tri dan kawan-kawan dari Bu Camat, dari stakeholder yang lain, dan juga masyarakat setelah akhirnya terbukti tadi, wah pilkadanya sukses nih di Kaloran. Adakah apresiasi yang diterima teman-teman PPK? Apresiasi yang kami terima bukan berwujud materi ya, tapi ungkapan terima kasih dan rasa puas dari stakeholder yang kami yang ada, terutama dari lingkungan Forkompimcam, baik dari Bu Camat, dari Pak Kapolsek, dari Badan Ramil. Di situ turut mengawal kita dari awal sampai akhir. Mereka tahu perjalanan kita dan dilahirkan dalam bentuk lesan. Alhamdulillah Mas, PPK Kaloran beserta teman-teman mampu bekerja dan melewati pemilu kada tahun 2024 ini dengan baik, dengan bukti penyelenggaraannya sukses tanpa ekses tadi. Nah, dari rasa yang disampaikan teman-teman kepada kami ini menunjukkan kepercayaan diri kepada kami. Ternyata kami mampu melampaui berbagai macam tahapan-tahapan pemilu dari awal hingga akhir dengan baik, dan menurut kami bisa bernapas lega. Karena tanggung jawab yang kami pikul ini bukan terkait hanya Kecamatan Kaloran pada khususnya, tapi pada umumnya memang bangsa Indonesia. Sehebat, kalau menurut saya, sehebat apapun KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, kok ada PPK 1 kecamatan yang istilahnya itu ndelewer, tidak baik, nanti imbasnya sampai atas. Pasti itu. Jadi kalau sampai terjadi PSU 1 saja, ini akan menjadi headline yang menjadi fokus perhatian bahkan sampai KPU RI. Maka itu yang selalu kita wanti-wanti, dan alhamdulillahnya Temanggung ini salah satu dari sedikit kabupaten yang tidak ada PSU sama sekali. Jadi alhamdulillah kemarin kita sampai diberi penghargaan KPU terbaik di Jawa Tengah tahun 2024 karena banyak faktor, salah satunya tadi secara teknis alhamdulillah lancar semuanya. Ini juga berkat dukungan dari teman-teman Badan Ad-Hoc tentunya. Jadi ini artinya penyelenggaraan pilkada di Kaloran ini mulus-mulus aja semuanya, tanpa kendala sama sekali. Kayaknya dari tadi ceritanya kan dari persiapan, hari H, pasca, ini semuanya oke. Apa nggak ada tantangan, hambatan sama sekali memang? Kalau kendala itu ada,
tapi memang sengaja saya hidden Pak Bagus. Oh gitu. Ya. Takutnya kemarin yang akan datang kok ada calon PPK nonton podcast secara langsung atau di kemudian hari. Wah, ternyata banyak kendala ini takut. Nah, takut daftar. Kan jadi nggak ada pesaing nanti. Nah kan generasi penerus setelah kita itu kan perlu kita edukasi dan perlu kita memberikan mental bagi saya ya. Masalah tantangan itu dia diceritani atau tidak itu dia akan merasakan sendiri. Gitu menurut ya. saya seperti itu ya. Jadi biarkanlah itu menjadi cerita teman-teman PPK Kaloran dan nanti mungkin bisa ikut dirasakan teman-teman penyelenggara berikutnya di pemilu dan pilkada selanjutnya gitu ya. Oke. Harapannya Mas Tri mungkin bisa disampaikan nih setelah pemilu, pilkada sudah berhasil kita lalui, ada pemimpin-pemimpin baru yang saat ini sudah diberi amanah oleh rakyat, baik di daerah maupun di tingkat nasional. Harapan Mas Tri ke depan untuk bangsa dan daerah kita seperti apa? Kalau harapan saya pribadi, bicara dari lubuk hati yang paling dalam, buat para pejabat, para pemimpin yang dihasilkan melalui pintu demokrasi, entah pemilu atau pilkada, saya menginginkan agar para petinggi-petinggi di sana, para pejabat-pejabat di sana ikuti seperti real yang ada dan gunakan hati nurani yang ada. Ketika ingin menentukan kebijakan atau keputusan, tolong usahakan berpihak pada rakyat. Karena rakyat-rakyat kecil lah yang mengantarkan Anda semuanya menjadi gerbong pemimpin, entah itu DPR, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan RI. Karena saya yakin sehebat apapun SDM manusia, karena tidak didukung masyarakat pada umumnya, juga akan tergelincir. Ingat bahwa jabatan hanya sementara, akan tapi jika diemban dengan penuh menjaga amanah rakyat, ini yang akan menjadikan berkah untuk semuanya. Baik, seperti itu. Luar biasa, menginspirasi kita ini Mas Tri. Oke, jadi itu pesan-pesan dari seorang yang pernah ikut langsung dalam proses pesta demokrasi kita. Tentu Mas Tri dan teman-teman berharap bahwa orang-orang yang akhirnya menjadi produk dari proses demokrasi yang Mas Tri sendiri menggawanginya, ini benar-benar adalah orang-orang yang mampu bertugas sesuai harapan rakyat gitu ya. Bahwa harus kembali tadi ke tujuan awal, tentunya mencalonkan diri untuk mensejahterakan masyarakat dan akhirnya terpilih karena suara tiap kepala masyarakat yang memilihnya. Jangan sampai kemudian mengkhianati atau bahkan mengecewakan rakyat yang sudah memilihnya. Luar biasa, super ini. Oke, Mas Tri, ke depan masih akan lanjut untuk daftar PPK lagi kalau ada kesempatan atau mau nyebrang lagi ke Panwascam atau gimana ini rencana ke depan? Belum masuk ke dalam agenda Pak Bagus. Belum terpikir ya? Ya, belum terpikir. Nanti kita akan bincang-bincang lagi menjelang pemilu berikutnya ya. Siap. Baik, terima kasih sekali Mas Tri atas rawuhnya dan juga cerita-cerita yang sudah dibagi ke kita semua. Mudah-mudahan tentu ini jadi cerita yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk penyelenggaraan pilkada berikutnya yang semoga semakin baik lagi di kabupaten kita tercinta. Pak Bagus, boleh saya kasih pantun untuk para pemirsa? Boleh sekali. Oke. Hadirin berbahagia, penonton dimanapun Anda berada, saya sudah izin dengan anggota KPU kita yang ganteng nomor 1 di dunia, menurut istrinya. Ya. Izinkan saya menyampaikan pantun untuk para pemirsa yang jauh di sana. Bermain ke KPU, bertemu Pak Teguh. Cakep. Berlari ke Parakan, beli literasi agar langsing. Cakep. Meskipun pemilu masih jauh, tapi pendidikan demokrasi itu penting. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Mas Tri. Ini yang khas dari Mas Tri ini ya, pantun-pantunnya selalu ditunggu. Dan saya harap ini bukan kesempatan terakhir Mas Tri untuk rawuh di sini. Siap. Nanti kita akan tunggu lagi kehadiran berikutnya dari Mas Tri Laksono untuk berbagi cerita menarik yang lainnya untuk kita semua. Dan teman pemilih, inilah akhir dari kebersamaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk like, follow, kemudian juga share dan subscribe dari tayangan-tayangan kita untuk terus mendukung tayangan-tayangan positif dari KPU Kabupaten Temanggung. Saatnya saya Muhammad Bagus Pratomo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.